Drama Koalisi Perubahan, peran playing victim SBY sampai taktik Surya Paloh dibongkar. Saya justru membayangkan bahwa inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Gus Coy dan kawan-kawan. Mereka itu dikeluarkan dari... Menunggu dikeluarkan gitu? Iya, mereka nggak mungkin keluar, tapi nunggu dikeluarkan. Ini yang sebenarnya ditunggu. Karena ini akan jadi amunisi sebagai bangunan isu bahwa mereka itu dizolimi dalam konteks ini. Nasdem ini apakah partai Allah, atau paling loyalis pada Jokowi? Dukung Anies itu biasa, itu warga negara yang sah. Lalu apa yang salah? Ketika sebelum 2024 kami punya calon presiden sendiri untuk mempersiapkan 2024. Apa yang salah? Karena yang diusung adalah Anies Baswedan yang dianggap sebagai cawan kelompok oposisi yang selama ini terus menghantam kekuasaan politik pemerintah. Itu saja problem. Untuk apa Nasdem capek-capek usung Anies kalau terus ingin jalan bersama? Toh ada calon-calon yang bisa diusung oleh Nasdem. Ini reformasi loh. Ya. Rakyat sangat cerdas sekarang. Lihat loh, survei mereka turun loh. Memperkenalkan Anies kemana-mana. Ini sensitif. Kami yang kayak Pak Hasto, di mana etikanya? Itu yang saya bilang. Baik. Biar kita nggak kebablasan. Dari sisi etika apa yang menjadi standarnya? Dari sisi hukum apa yang dilanggar? Apalagi konstitusi apa yang dilanggar? Jadi nggak ada. Nah, ini bagian dari pilihan. Kalau nanti betul Nasdem mendeklarasikan dirinya bergabung dalam koalisi perubahan bersama dua partai oposisi, harusnya menurut saya secara kode etik lebih baik Nasdem keluar dari barisan koalisi, karena artinya mereka sudah fokus membangun koalisi dengan pemerintahan yang sekarang. Apalagi kalau ada menteri yang justru menyiapkan antitesa bagi presiden. Pak Presiden memerlukan menteri yang loyal, menteri yang bekerja menyelesaikan masalah rakyat. Keputusan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024 telah memicu kegaduhan tepatnya antara Partai Nasdem dengan partai politik yang ingin bersatu di koalisi perubahan, yakni Demokrat dan PKS. Situasi gaduh itu mencuat setelah Nasdem, Demokrat, dan PKS hingga kini masih belum menggelar deklarasi bersama untuk mendukung Anies sebagai capres di pemilu 2024. Sebaliknya, ketiga partai itu justru terlibat dalam aksi saling sindir dan ancam melalui media. Pernyataan tegas di tengah aksi sindir-menyindir dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ia menandaskan koalisi perubahan bakal bubar jika ada pihak yang memaksakan diri untuk menjadi cawapres pendamping Anies. Wanti-wanti itu rupanya ditanggapi langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ia menyatakan dirinya tidak berniat memaksakan diri ataupun dipaksa untuk menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Sementara itu PKS melalui jubir Muhammad Khalid menyampaikan bahwa pihaknya enggan terburu-buru memberikan deklarasi bersama parpol koalisi pro Anies. Kendati demikian, PKS tetap ikut menyodorkan nama Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heriawan alias Aher untuk dijadikan sebagai cawapres Anies. Di sisi lain, Partai Nasdem turut memberikan sindiran yang dinilai ditujukan ke AHY, di mana partai yang dipimpin Surya Paloh itu ingin cawapres pendamping Anies adalah sosok yang sudah berpengalaman di pemerintahan. Selain itu, Nasdem juga berharap tokoh itu mampu mendongkrak elektabilitas di luar basis pendukung Anies. Skandal saling sindir yang dilakukan parpol koalisi perubahan itu pun mendapatkan sorotan dari Kongres Rakyat Nasional atau Kornas. Melalui keterangan resminya, Kornas mengungkap pandangan serta peran dari elit parpol koalisi perubahan. Menurut Kornas, tokoh-tokoh politik Orde Baru seperti Surya Paloh, Yusuf Kala, dan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sebagai aktor intelektual di balik koalisi perubahan. Kornas menilai bahwa kegaduhan tersebut justru sengaja dipublikasikan sebagai siasat menarik perhatian publik. Sosok Surya Paloh sendiri dipandang sebagai elit Nasdem yang berpengalaman dalam memainkan isu khususnya demi menarik perhatian media sehingga bisa menjadi bahan berita. Apalagi Paloh diketahui menjadi pemilik salah satu media televisi di Indonesia. Sementara dari Demokrat, SBY dinilai memiliki peran penting. Yang dimaksud Kornas adalah peran strategi playing victim, di mana strategi itu dinilai berhasil mengantarkannya menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode beruntun. Selain Paloh dan SBY, peran JK juga turut disinggung di tengah drama koalisi perubahan. Kornas menilai JK memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi ke berbagai lapisan masyarakat dan lintas wilayah. Terlepas dari itu semua, Kornas menyampaikan pesan mengenai pentingnya menyambut pemilu 2024 dengan sukacita. Kornas juga mengingatkan semua tokoh dan partai politik serta masyarakat untuk selalu melawan praktik kotor pesta demokrasi.